برحمته يتراحم عباده المؤمنون وبتوفيقه وعنايته يهتدي الضالون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة واعلموا أن الله شديد العذاب. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada akhir-akhir ini, setiap akhir tahun sering terjadi bencana musibah yang menimpa negara kita. Hal itu sudah tercatat di dalam Al-Quran bahwasanya musibah ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi illa fi kitabin min qabli an nabra'ah wa dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa tafrahu bima atakum. Bahwasanya tidak menimpa suatu musibah di bumi wala fi anfusikum, dan tidak juga di dalam diri kalian, illa fi kitabin, kecuali sudah ada catatannya, sudah ada tulisnya, tulisannya, min qabli an nabra'ah, dari sebelum dilaksanakannya, dan hal itu bagi Allah adalah mudah. Dikaila ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak menjadi putus asa terhadap apa yang hilang dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sedangkan Allah tidak menyukai orang yang sombong dalam perbuatan, fakhur, dan sombong dalam ucapan. Itulah mengenai musibah sudah menjadi ketentuan Allah, takdir Allah, catatan Allah di Lauh Mahfuz, sehingga kita tidak perlu merasa putus asa dengan apa yang terjadi. Dan apabila kebaikan yang menimpa kita, jangan sampai terlalu kita bergembira, karena itu adalah sudah menjadi bahan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah sampai kita menjadi orang yang sombong, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Sombong itu adalah
batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang disebut sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan merendahkan, menghina orang-orang, menghina manusia. Itulah yang disebut sombong. Maka dari itu dalam surat Al-Anfal ayat 25 tadi yang sudah saya bacakan, kita harus berhati-hati terhadap fitnah. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu khassah. Dan takutlah kalian, berhati-hatilah kalian kepada fitnah. Fitnah di sini adalah musibah. Berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia yang disebut fitnah itu adalah menuduh. Tapi dalam bahasa Arab itu adalah fitnah itu adalah musibah atau ujian. La tusiba alladziina zalamu khassatan. Tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim secara khusus, atau hanya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, tapi akan menyebar luas kepada orang-orang di sekitarnya kalau kita tidak menghentikan orang-orang yang zalim tersebut. Wa'lamu anna Allah shadidul azab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras siksaannya. Tidak akan ada yang mampu menolak menahan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sangat beratnya. Dalam hal ini musibah itu ada musibah secara fisik, ada juga musibah secara non fisik, atau ada musibah secara hissi, ada musibah secara ma'nawi. Maka yang disebut fitnah atau musibah itu, yang pertama adalah ada yang dinamakan fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu adalah fitnah musibah kesenangan. Kesenangan manusia adalah sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran yang bunyi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min al fidati wal khayril musawwati wal an'am wal has zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi fitnah yang bisa menimpa kepada kita adalah fitnah syahwat, diantaranya godaan dari wanita, wal banin, dan anak-anak, kemudian wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah, min az-zahabi wal fiddah, seperti emas dan perak, wal khairul musawwamah, kuda-kuda yang pilihan, wal an'am has, dan binatang ternak serta pertanian. Dari kematauan hayat dunia, yang itu adalah merupakan kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Maka di dalam hadis dinyatakan, maka taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali wanita. Karena wanita itu, kalau di dalam Al-Quran dikatakan inna kaidahunna azim, sesungguhnya tipu daya wanita itu azim, sangat besar sekali, sangat berat bagi laki-laki.
kita mungkin sudah mengalaminya. Bahkan lebih berat daripada setan. Sedangkan setan itu di dalam ayat lain menjelaskan inna kaida syaitani kan dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Jadi perbandingannya lebih besar godaan wanita itu secara sepintas. Tapi kalau secara keseluruhan setan itu lebih berbahaya daripada manusia. Yang kedua adalah anak-anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah sebagai fitnah, ujian bagi kita. Dengan adanya anak-anak kita bisa berpaling dari kebenaran, karena mungkin anak kita menjadi anak yang berhasil, yang sukses, sehingga lupa akan kehidupan, akan agama yang harus dilaksanakan, karena terlalu tertentukan oleh kehidupan dunia. Selanjutnya adalah al-qanatil muqantar, harta benda yang melimpah. Tadi disebutkan amwalkum, harta kalian juga itu adalah sebagai ujian, menunjukkan harta itu bisa memalingkan kita dari keyakinan yang benar kepada keyakinan yang salah. Itulah yang disebut fitnah. Kemudian harta itu juga kata Nabi, ma'asa'alikul faqro walakin aksa'alikul ayyusatu alikumul hina kama yusatu alaman qablaqum alaman qablikum. Jadi yang ditakut itu bukan kemiskinan, justru diberikan harta yang banyak seperti yang diberikan kepada orang yang dulu-dulu. Qad ahlaqakum, yang mana telah menghancurkan mereka, dan mungkin juga fatuhlikum, akan menghancurkan kalian dengan harta itu. Karena dengan saling berebut, fatanafasuha kama tanafasu, karena saling bersaing merebut harta, jadilah menjauh dari agama. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-ayat. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah yang kedua adalah fitnah syubhat. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Fitnah syubhat itu adalah fitnah yang tidak terasa oleh kita, yang tidak kelihatan, di mana kita melihatnya adalah suatu kebaikan, padahal itu adalah kejelekan. Hal adullukum al-aksarina a'mal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada orang yang paling rugi amalnya, di mana dhalla sa'yuhum, amal-amalnya itu tersesat fil hayatid dunya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, tapi mereka menyangka bahwasanya amal-amal
disebut syubhat. Dari mana asalnya syubhat itu? Yaitu datangnya karena dari pikiran manusia melaksanakan ajaran agama berdasarkan pemikirannya. Seperti dalam ayat tadi dikatakan, afara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu 'ala 'ilm. Apakah kamu tidak melihat yang menjadikan hawa nafsunya atau pikirannya ilahahu sebagai Tuhannya, wa dallahu 'ala 'ilm, dan Allah sesatkan padahal mereka tahu. Itulah yang disebut fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu adalah sesuatu yang diamalkan tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan pemikiran sendiri. Itu lebih berbahaya dari fitnah syahwat. Karena fitnah syahwat itu dia mengetahui itu adalah jelek, tapi karena tidak mampu untuk menahannya. Tapi kalau fitnah syahwat itu justru menganggap atau sebuah itu justru menganggap baik terhadap perbuatan sehingga dilaksanakan terus dan tidak mau istighfar. Sebagaimana kata iblis, qala iblis ahlaqtu bidzunub, kami hancurkan manusia itu dengan melakukan dosa-dosa, fa ahlaquni bil istighfar, maka mereka menghancurkan aku dengan meminta ampun, karena tahu bahwa itu ada kejelekan sehingga banyak orang yang meminta ampunan, bertobat. Tapi kalau ini yang keduanya adalah falamma ra'aitu dzalika ahlaqtu bil ahwa, maka aku hancurkan mereka dengan melakukan ahwa, perbuatan-perbuatan yang tanpa ilmu, perbuatan-perbuatan menurut pemikiran sendiri. Fahum yahsabuna annahum yusiluna, karena mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan kebaikan. Fala yastaghfiruna, maka mereka tidak mau meminta ampun. Jadi fitnah syahwat itu adalah lebih berbahaya. Caranya adalah kita harus selalu mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan fitnah syubhat ini. Yang terakhir adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu adalah musibah-musibah yang terjadi, yaitu Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal was samarat." Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan orang-orang di sekitar kita, hilangnya saudara kita, ya, menjauhnya saudara kita, wasamarat, dan tidak adanya buah-buahan, wabashiri sabirin, maka mudahkan orang yang bersabar. Jadi caranya adalah untuk menghindari fitnah syahwat, kita harus bersabar. Wasta'in bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Kita minta tolong Allah dengan sabar dan melaksanakan salat, Allah akan bersama orang yang bersabar. Itulah yang dapat disampaikan pada Jumat ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah-musibah yang akan menimpa kita, sehingga kita terjauh dari perbuatan fitnah. Fitnah itu artinya adalah hilangnya keyakinan, sedangkan qausdud adalah hilangnya fisik kita, ibarat kita itu. Maka fitnah adalah asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan, maka kita harus menghindari. Artinya fitnah itu adalah perbuatan syirik, perbuatan fasad, perbuatan sesat. Itu lebih berbahaya daripada hilangnya nyawa kita atau raga. Qul qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.